Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Zulfitri Andiawati, Fitriyati Sadia, Presti Nurul Fauzia, dan Risa Rusdianti. Nah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai kromatografi planar dan rekristalisasi pada mata kuliah metode pemisahan bahan alam. Nah, kromatografi planar ini memanfaatkan pemisahan campuran senyawa organik pada lapisan tipis adsorben yang biasanya dilapisi pada lembaran kaca, plastik, atau aluminium. Untuk bentuk kromatografi planar yang paling banyak digunakan yaitu ada kromatografi lapis tipis atau KLT yang merupakan teknik termudah dan termurah ya untuk isolasi produk alam. Nah, pada dasarnya ya, kromatografi planar ini adalah suatu instrumen yang terdiri dari dua komponen penting, yaitu yang pertama adalah fase diam atau stationary phase, dan yang kedua ini ada fase gerak atau mobile phase. Nah, di mana modifikasi pada dua komponen inilah yang mendasari perkembangan instrumen dari planar kromatografi. Nah, sehingga menghasilkan pemisahan yang diharapkan lebih baik. Selain pada sistem deteksinya ya, dengan dilakukan perkembangan, nah juga semakin dikembangkan pada instrumen detektornya yang sangat variatif. Nah, hal ini tentu saja disesuaikan dengan keperluan analis dan juga akurasi hasil. Nah, adapun prinsip pemisahan pada kromatografi planar sendiri ini bisa terjadi karena absorpsi atau partisi. Untuk fase gerak pada planar kromatografi pada dasarnya merupakan suatu sistem pelarut atau cair, walaupun kadang bisa menggunakan gas. Nah, dan umumnya analit atau analit yang akan dianalisis dengan metode planar kromatografi ini merupakan molekul yang tidak menguap dan stabil di udara terbuka. Nah, sementara untuk fase diamnya atau solid phase ini bisa berupa suatu padatan atau suatu larutan yang ditempelkan pada suatu penunjang. Nah, modifikasi dari fase solid ini sangat menentukan sekali terhadap efisiensi pemisahan dan merupakan modifikasi yang paling banyak dilakukan dalam perkembangan instrumen. Nah, di dalamnya ini termasuk ada HPLTC atau High Performance Thin Layer Chromatography. Nah, sementara untuk kromatografi elektroforesis yang merupakan modifikasi yang dilakukan karena sifat dari analit atau sampel yang akan diuji. Nah, dan di sini ini akan melibatkan instrumen lain, nah karena berhubungan dengan muatan listrik atau elektroda ya. Nah, ukuran molekul atau BM, berat molekul, dan juga sistem polarisasi dari analit. Nah, selanjutnya mengenai pembagian instrumentasi pada planar kromatografi. Yang pertama ini ada kertas kromatografi atau paper kromatografi. Nah, di mana kromatografi ini adalah suatu metode pemisahan yang didasarkan atas perbedaan mobilitas dalam suatu fase stasioner yang diberikan. Nah, kromatografi ini juga digunakan untuk memperoleh kadar murni dari suatu substansi. Lalu yang kedua ini ada kromatografi lapis tipis atau TLC. Nah, di mana untuk kromatografi lapis tipis ini sebenarnya sama dengan kromatografi kertas ya, relatif murah dan sederhana serta mudah dalam pengerjaannya karena alat-alatnya juga cukup sederhana. Nah, jika dibandingkan dengan kromatografi kertas, kromatografi lapis tipis ini lebih cepat. Nah, untuk kromatografi kertas sendiri kan perlu beberapa jam ya, sedangkan untuk dalam prosesnya. Nah, sedangkan untuk kromatografi lapis tipis ini cukup dengan beberapa menit, jadi lebih efisien mengenai waktunya, sehingga menjadikan metode ini semakin banyak gitu digunakan di laboratorium. Nah, selanjutnya ada HPTLC atau High Performance Thin Layer Chromatography. Nah, HPTLC ini adalah suatu metode kromatografi yang
pengembangan merupakan pengembangan dari TLC atau kromatografi lapis tipis tadi ya. Adapun hal yang dikembangkan adalah fase diam. Fase diamnya dari instrumen yang diharapkan menghasilkan daya pisah yang lebih baik dari TLC, baik dilihat dari hasil, efisiensi, waktu, dan juga biaya. Nah, untuk HP TLC ini dari sisi peralatannya tidak terlalu jauh berbeda dengan TLC, hanya biasanya pada fase diam ukuran pori dari fase penyerapnya lebih kecil sehingga diharapkan terjadi pemisahan yang lebih baik karena terjadi interaksi antara analit dengan absorben pada permukaan yang lebih luas. Kemudian untuk ukuran lempengnya sendiri lebih kecil karena menggunakan suatu absorben dengan pori yang lebih kecil juga. Nah, tentu saja hal ini berpengaruh terhadap waktu pengembangan yang memungkinkan lebih pendek atau lebih singkat daripada kromatografi lapis tipis. Nah, selanjutnya ada kromatografi elektroforesis kertas. Nah, untuk kromatografi ini adalah teknik pemisahan lain yang didasarkan pada perbedaan kemampuan pergerakan dari suatu ion atau molekul yang bermuatan dalam suatu media yang berada dalam medan listrik. Nah, ion ini akan bergerak dengan lambat atau cepat sesuai dengan muatan, ukuran, bentuk, dan juga lain-lain yang mempengaruhi. Nah, sesuai dengan teknik yang digunakan, peralatannya sendiri terdiri dari dua kotak besar yang mengandung suatu elektrolit, penunjang atau filter kertas, lapisan selulosa asetat, gel poliaracilamide atau pipa kapiler. Lalu ada sumber listrik DC dan juga dua elektrode. Instrumentasi utama pada kromatografi planar. Nah, yang pertama itu ada fase diam atau stationary phase atau sorben, dimana di fase diam ini ada kromatografi kertas. Nah, pada kromatografi kertas ini dapat digunakan sebagai fase diam. Fase diamnya itu adalah kertas. Nah, kertas yang digunakan mulai dari kertas selulosa biasa atau kertas dengan spesifikasi Wattman dengan berbagai ukuran atau nomor. Nah, berikutnya bisa dilihat gambar kertas yang digunakan sebagai fase diam. Nah, selanjutnya itu fase diam atau sorben, TLC dan HPTLC. Nah, dimana unsur yang dipandang penting pada lempengnya itu meliputi format, penunjang, lapisan, dan juga pengikat. Untuk lempeng presuated TLC-nya dengan penunjang suatu gelas tersedia dalam format yang banyak, yang ukurannya itu 20 x 20 cm biasanya. Itu merupakan standar untuk TLC yang awal. Nah, untuk pemisahan optimum atau migrasi sendiri, jarak pada lempeng TLC-nya itu adalah 12 hingga 15 cm. Nah, namun jika hanya sedikit sampel yang dipisahkan pada waktu lempengnya sama, maka format yang lebih kecil itu bisa digunakan seperti ukurannya 10 cm x 20 cm atau 5 cm x 20 cm. Nah, dalam pengembangan biasanya ya dipakainya 20 cm dalam pengembangan secara langsung. Nah, hal ini juga memungkinkan perpindahan jarak optimum dapat terjadi jika efisiensi pemisahan optimum sesungguhnya kurang penting, atau contohnya jika sampelnya hanya mengandung satu atau sangat banyak komponen, maka jarak pengembangannya dapat dikurangi sampai kira-kira 8 cm dari lempeng format yang 20 cm x 10 cm atau lempeng fraksional sekecil 2,5 cm x 10 cm mungkin ruang. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini adalah gambar untuk silika gel untuk TLC. Nah, untuk spesifikasi dari masing-masing sorbennya sendiri, yang pertama ini ada silika gel, dimana silika gel ini digunakan untuk pemisahan polarisasi lemah sampai kuat. Nah, untuk yang kedua ada high purity silika gel atau asam motion untuk pemisahan dari aflatoxins. Nah, lalu ada selulosa yaitu untuk kromatografi partisi, ada selulosa PHI untuk pemisahan dari anion lemah seperti asam amino dan juga peptida. Lalu ada aluminium oksida yaitu alumina dasar untuk pemisahan hormon dan antibiotik.
Lalu ada chiral silika, yaitu untuk pemisahan dari isomer optis aktif melalui pertukaran ligan. Di sini terdapat beberapa spesifikasi sorben yang dapat digunakan sebagai fase stationary yang sekarang ini sudah banyak digunakan. Nah, contohnya di sini ada CAT 034.5035 dengan ordering information, HPTLC, lempeng selulose F dengan layar thickness ini 100 mikrometer. Lalu size-nya itu 10 kali 10 cm dengan quantity perfect-nya itu 25. Nah, ini sebenarnya banyak ya, namun di sini hanya dilampirkan 5 saja. Nah, selanjutnya ada chamber atau ruang pengembang. Nah, di mana pada dasarnya ya, chamber ini atau tempat untuk pengembangan dari kromatografi planar ini tidak terlalu spesifik untuk masing-masing jenis kromatografi. Nah, yang membedakan chamber yang digunakan ini adalah ukuran dari chambernya itu sendiri. Nah, di mana ukurannya ini bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, adapun bahan dari chamber sendiri bisa dari kaca atau bahkan dari plastik yang kedap air. Nah, biasanya bentuknya ini bulat atau seperti toples atau bisa seperti kotak. Ini bisa dilihat ya di gambar-gambarnya yang disajikan gitu pada slide ini. Nah, bahkan ada chamber yang dari plastik juga. Nah, ini ya plastik chamber itu. Nah, untuk kromatografi elektroforesis, nah dalam chambernya ini dibagi dua bagian. Nah, seperti gambar yang ditampilkan pada slide ini, di mana masing-masing chamber ini dimasukkan satu ujung dari kertas dan pada masing-masing chambernya ini dihubungkan dengan suatu muatan listrik yang berbeda, yaitu muatan positif dan juga negatif, sehingga nanti itu akan terjadi pemisahan. Nah, untuk kedua chamber tersebut dimasukkan suatu larutan elektrolit agar bisa menghantarkan muatan pada kertas sebagai fase diam, dan juga larutan elektrolit di sini ini sekaligus bertindak sebagai fase gerak dari proses kromatografinya. Nah, pada planar kromatografi ini juga ada instrumen pendukung atau tambahannya. Yang pertama ini ada sprayer. Nah, di mana sprayer ini merupakan penyemprot bercak noda dari spot yang dihasilkan. Nah, jika pada penampakan noda dari spotnya ini sudah diperoleh dengan sebelumnya ini memasukkan suatu reaksi penderivatisasi agar spot dapat memancarkan cahaya. Di sini dilampirkan ya gambar-gambar dari sprayer mulai dari yang sederhana sampai dengan keluaran terbaru. Selanjutnya ini ada scanner. Nah, di mana scanner ini merupakan suatu alat yang dimaksudkan untuk memperjelas suatu spot pada saat mengamati. Biasanya pada alat ini itu disertai dengan lampu, baik itu lampu UV atau yang lainnya yang dapat memancarkan cahaya dari spot-spot analit yang tadi yang telah disemprot dengan larutan penampak noda atau derivating agent. Nah, di sini disertakan beberapa gambar dari alat scanner. Khususnya ini adalah UV scanner ya. Instrumen selanjutnya adalah detektor. Nah, detektor yang biasa digunakan pada analisis kromatografi planar adalah detektor foton, di mana sifat dari analitnya sendiri dapat dibuat atau diderivatisasi dengan senyawa yang membuat senyawa tersebut berfluoresensi dan juga dapat dideteksi atau di-scanning dengan detektor yang sesuai. Nah, adapun detektor yang umum digunakan adalah detektor UV. Nah, atau fluoresensi detektor. Nah, berikut ya gambar dari detektor yang terkait erat dengan kromatografi planar. Prinsip kerjanya secara umum adalah lempeng yang terdapat spot di dalamnya ini dikenai sinar. Nah, nanti akan berfluoresensi. Kemudian fluoresensinya ini akan ditangkap oleh detektor. Kemudian intensitasnya akan terukur dan akan sebanding dengan kadarnya. Nah, ini merupakan UV detektor. Gambar dari UV detektor.
Selanjutnya adalah alat penderivatisasi. Alat ini dimaksudkan untuk membuat senyawa yang terdapat pada spot agar dapat terdeteksi. Yaitu caranya dengan cara derivatisasi. Nah, selain dengan cara disemprotkan dengan sprayer tadi, biasanya alat ini juga digunakan untuk phosphor scan. Nah, dan ini mengandung fosfoscan anorganik, yaitu spot yang terbentuknya nanti dicelupkan pada media yang mengandung zat penderivasi. Nah, ini adalah gambar dari derivating tool atau alat penderivatisasi. Lalu ada spray kabinet. Nah, alat ini bisa dilihat ya gambar yang dilampirkan pada slide. Nah, alat ini digunakan sebagai ruang untuk menyemprot spot dengan zat penampak noda atau zat penderivatisasi tadi. Nah, ini gambarnya. Lalu instrumen selanjutnya lempeng heater. Nah, bisa dilihat gambar yang dilampirkan. Nah, alat ini untuk memanaskan lempeng sebelum dipakai atau untuk mengaktifkan dengan cara menguapkan uap air yang dikandungnya selain dengan menggunakan oven biasa. Nah, bisa digunakan lempeng heater ini. Lalu ada lempeng cutter. Nah, alat ini dapat digunakan jika kita akan membuat sendiri lapisan penyerap yang akan dilapiskan pada penunjang kaca atau plastik atau aluminium. Nah, ini bisa dilihat sendiri ya gambar yang dilampirkan pada slide. Itu ada pipet sampel atau drops atau penetes sampel drops. Nah, pipet sampel ini adalah suatu kapiler dengan ukuran tertentu yang berguna untuk meneteskan sampel pada lempeng atau fase diam. Nah, ini gambarnya ya. Nah, ini adalah bisa dilihat itu merupakan suatu kapiler untuk meneteskan sampel pada fase diam.